Kita masuk pada pembacaan Alkitab. Ibrani 13 pasalnya yang ke-17 sampai 25. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ya, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembahasan untuk materi yang pertama ini, yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Selvi Sendra Dotolong Oflagi MTH. Disilakan. Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Yang Maha Besar Tuhan karena Ia menjumpakan lagi kita pada saat ini dalam kusapa. Dan tadi kita sudah mendengar bacaan Alkitab lewat Ibrani pasal 13 ayat 17 hingga 25 dengan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa nasihat, sebab manusia adalah makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain agar kita bisa hidup bagaikan seorang bayi yang hidup dan bertumbuh tanpa nasihat pasti tidak akan bisa mempertahankan hidupnya untuk dan menjalani hidup dengan bijaksana. Karena dia perlu orang tua yang membimbing, menuntun dalam bertumbuh sampai pada kedewasaan. Dia harus dinasehati, dididik di sekolah, bahkan berkembang agar bisa menjadi manusia yang bijaksana dan mandiri. Akan tetapi dalam kenyataannya nasihat saja yang diperlukan adalah nasihat yang baik, bukan hanya sekedar nasihat kata-kata seperti yang mendorong atau manusia bisa dinasehati oleh siapapun juga. Entah nasihatnya baik atau buruk. Jika nasihatnya buruk, maka manusia bisa dididik untuk belajar di sekolah hanya untuk mendapat
jabatan dan kekayaan, seolah-olah hal itu yang paling utama. Maka tidak heran kita melihat banyak sekali di sekeliling kita yang menghalalkan segala cara dengan berbagai hal. Maka nasihat saja ya tidak perlu. Manusia memerlukan nasihat yang baik. Nasihat yang baik hanya datang dari Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan nasihat baik kepada manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yang kita membutuhkan firman Tuhan dengan membaca, mempelajari dan merenungkannya agar kita mendapat nasihat yang baik. Tetapi mendapatkan nasihat yang baik tidak cukup. Kita harus mampu melakukan dan mempertahankan nasihat baik tersebut, sebagaimana kita hanyalah manusia yang lemah. Seringkali kita mendapat bahwa sulit bagi kita untuk melakukan dan mempertahankan nasihat firman Tuhan. Hal ini memang dapat terjadi apabila kita hanya bergantung kepada kemampuan kita sebagai manusia. Itulah sebabnya kita memerlukan pertolongan Allah. Kita harus berdoa kepada Allah agar Roh Kudus dapat senantiasa menguatkan kita dalam menjalankan nasihat firman-Nya. Jadi sebagai manusia dan sebagai umat yang percaya, Alkitab sebagai firman Tuhan adalah sumber nasihat yang baik bagi kita. Tetapi sebagai manusia yang lemah, kita juga perlu doa agar mampu menjalankan nasihat tersebut. Nasihat inilah yang diberikan oleh penulis surat Ibrani kepada jemaat Ibrani agar mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Kristus sebagai suatu persekutuan yang beribadah kepada Allah. Maka para hamba Tuhan harus menasihati jemaat berdasarkan firman Tuhan. Dan sebagai jemaat mereka memerlukan mendapatkan nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan lewat para hamba Tuhan, baik dalam bentuk nasihat atau khotbah maupun dalam bentuk surat seperti surat Ibrani ini. Karenanya nasihat yang baik berasal dari firman Tuhan, termasuk di dalamnya itulah Alkitab. Maka jemaat harus bergantung kepada Alkitab atau kepada firman Tuhan yang mendapatkan nasihat. Apa yang tercatat di dalam firman itu? Jemaat harus taat dan menerima dengan rela hati nasihat dari pimpinan jemaat. Tapi pemimpin jemaat yang harus ditaati, diterima nasihat dan didoakan oleh jemaat adalah pemimpin jemaat yang tulus dan berjuang menjaga iman jemaat kepada Kristus, bukan pemimpin jemaat yang tidak tulus, suka mengeluh dan tugas Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk eksegesinya, di mana surat Ibrani adalah surat yang ditulis oleh seorang penulis yang tidak dikenal, yang ditujukan kepada orang Kristen dengan latar belakang Yahudi berbahasa Yunani yang mungkin tinggal di luar Palestina. Hal ini terbukti dengan banyaknya teks-teks Alkitab yang dikutip oleh penulis surat ini. Jemaat yang merupakan tujuan surat ini ialah jemaat yang menunjukkan tanda-tanda untuk dan meninggalkan iman mereka kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan agama Yahudi mereka sebelumnya, karena mereka dianiaya dan putus asa. Nah, perikop ini yang sudah kita baca lewat Ibrani pasal 13 ayat 17 hingga 25, ini merupakan bagian penerapan dari iman kepada Kristus, yaitu nasihat untuk bertekun dalam iman setelah sebelumnya apa yang sudah tertulis dalam Ibrani pasal 1 ayat sampai 9. Penulis mau mengajarkan bahwa Kristus lebih mulia daripada agama Yahudi, agama jemaat yang sebelumnya dianut oleh jemaat Kristen berlatar belakang Yahudi. Paulus memulai nasihat
Nasihatnya dalam pembacaan kita dengan menasihatkan jemaat untuk mentaati pemimpin-pemimpin mereka. Pemimpin-pemimpin ini adalah para hamba Tuhan bertanggung jawab dalam jemaat. Perhatikanlah bahwa alasan Paulus menasihati jemaat untuk dan mentaati mereka ialah karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu dengan gembira bukan dengan keluh kesah pada ayat 17. Maka pemimpin jemaat atau hamba jemaat yang harus ditaati, jemaat ialah hamba Tuhan yang menjaga iman jemaat kepada Kristus dengan tulus dan penuh sukacita, bukan hamba Tuhan yang justru membiarkan iman jemaat jatuh pada kebinasaan, bukan hamba Tuhan yang mengeluh atas tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Penulis juga mau mengajak jemaat untuk mendoakan mereka, sebab mereka yakin bahwa hati nurani mereka baik. Itu dalam ayat yang ke-18. Mereka tulus untuk menasihati jemaat. Sebagai suatu persekutuan jemaat dan pemimpin jemaat, bukan hanya harus saling menasihati, tetapi juga harus saling mendoakan. Pemimpin jemaat mendoakan jemaat, tetapi juga jemaat mendoakan pemimpin jemaat. Apalagi mereka yang dengan tulus melayani jemaat. Dengan saling mendoakan, Allah akan memperlengkapi jemaat dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Perhatikanlah bahwa sebagai manusia biasa kita memerlukan pertolongan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Jangan bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk melakukan kehendak Allah, melainkan harus bergantung kepada pertolongan Roh Kudus. Pada bagian perikop ini atau penutup bagian ini, penulis menasihati jemaat untuk menerima nasihat yang datang dari Allah, nasihat yang baik yang berasal dari firman Tuhan untuk diterima dengan rela hati. Itu dalam ayat yang ke-22. Dan memberikan informasi mengenai Timotius yang sudah berangkat atau dibebaskan tampaknya dari penjara dalam ayat 23. Dan kemudian penulis memberikan salam dan berkat bagi jemaat itu pada ayat 24 sampai 25. Perhatikanlah bahwa nasihat yang datang dari Tuhan harus diterima dengan rela hati, dengan ketulusan, bukan dengan paksaan apalagi keluhan. Jangan mengeraskan hati terhadap nasihat Tuhan, karena dengan saling mendoakan dan menerima nasihat, jemaat akan diperlengkapi oleh Allah untuk melakukan kehendak-Nya, termasuk untuk bertekun dalam iman kepada Kristus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, karenanya di antara jemaat dan para pemimpin harus saling menasehati. Maka sebagai jemaat juga harus mendoakan, terutama kepada para pemimpin jemaat atau hamba Tuhan yang berjuang melayani jemaat. Nah, untuk menjaga iman jemaat, doa adalah sarana komunikasi yang Allah berikan bagi umat-Nya, bukan hanya untuk meminta sesuatu dari Tuhan atau menyampaikan sesuatu untuk Tuhan, tetapi juga untuk dan mau menunjukkan hubungan yang baik dengan Tuhan, bahwa Allah yang adalah Bapa kita dan kita adalah anak-anak-Nya. Karenanya di tengah kehendak Tuhan adalah keinginan yang berasal pada sifat Allah yang suci, kudus, maha kasih dan maha adil, yang Dia nyatakan dalam kehidupan umat manusia lewat firman-Nya dalam Alkitab. Nah, dalam surat Ibrani, kehendak Tuhan bagi jemaat ialah jemaat yang bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus dengan menerima nasihat, mendoakan pemimpin gereja, dan hidup dalam persekutuan yang saling menyapa, menasehati, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Demikian, dan disilakan untuk moderator. Demikianlah pembahasan dan diskusi tanya jawab di saat ini sudah selesai.
dan untuk itu disampaikan terima kasih. Kita datang pada doa penutup yang akan disampaikan oleh Diaken Kolom 25. Mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada jam dan saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami bersyukur karena kami boleh mengikuti acara kusapa atau kunjungan sharing dan pengembalaan. Kiranya ya Tuhan, apa yang sudah kami baca dan dengar tadi, kiranya itu semua boleh dapat kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih khusus kami sebagai pelayan-Mu mampu melaksanakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, mempraktekkan itu semua di jemaat kami, dari jemaat kolom 1 sampai dengan jemaat kolom 25. Untuk itu Tuhan, diberkatilah pembicara kami pada saat ini, Pendeta Selvi Dotulong Oflagi MTH dan Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa kiranya damai sejahtera Tuhan selalu memberkati, menyertai akan Ibu Pendeta yang terkasih, Ibu Pendeta Selvi dan Ibu Pendeta Trace. Kiranya Tuhan yang selalu melihat akan kehidupan pribadi mereka masing-masing, dalam mereka melaksanakan tugas panggilan-Mu, melayani kami jemaat Begemim Betania Teling Tingkulu. Tuhan pula lah yang akan memberkati, menyertai dalam segala tugas pekerjaan maupun keluarga mereka masing-masing. Kesehatan dan kekuatan, berkat-berkat sorgawi melalui usaha mata pencarian mereka terus terberkati oleh kasih-Mu. Untuk itu Tuhan, saat ini kami berdoa kiranya Tuhan pula lah akan menyertai, memberkati akan segala tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan khusus dari jemaat kolom 1 sampai jemaat kolom 25. Engkau yang sudah memilih kami Tuhan, Engkau pula lah akan menyertai, memberkati akan segala tugas panggilan-Mu ini Tuhan. Kami boleh melayani jemaat kami Tuhan, jemaat kolom 1 sampai dengan kolom 25. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Saat ini Tuhan kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya kami memberikan dengan segenap hati kami masing-masing, dan kiranya berkat-berkat surgawi juga tercurah penuh bagi setiap kami, bagi setiap usaha mata pencarian kami yang kami tekuni hari lepas hari. Dan sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari rumah-Mu yang kudus ini. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan kami rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami saat ini. Terpuji Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikianlah acara kusapa saat ini telah selesai, dan kita akan dengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Diaken kolom 23. Shalom. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena di mana Tuhan sudah menuntun acara kusapa saat ini sehingga sudah terlaksana dengan segala baik. Kita yakin dan percaya semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan Yesus. Dan disampaikan terima kasih kepada Pendeta Selvi Dotulong Oflagi MTH dan Pendeta Dr. Trace Awi Tombokan MTH yang sudah menjadi pembicara kita di malam hari ini. Tuhan Yesus pasti akan memberkati tugas pelayanan dan diberkati Tuhan selalu. Disampaikan terima kasih juga kepada teman-teman pelayan khusus yang sudah hadir pada malam hari ini, dan rakyat 4 yang sudah
bertugas pada malam hari ini. Dan juga kepada multimedia disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Disampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.